Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih di minggu biasa yang ke-12. Dan kita sungguh bersuka cita karena pada hari ini telah hadir bersama kita Romo Antonius Yuni Wimarta yang biasa kerap kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Yuni. Mari sahabat terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Yuni, salam damai, selamat datang. Romo, apa kabarnya hari ini? Kabar baik Mbak Lucy, senang sekali ketemu lagi. Saya juga bersuka cita. Romo ini selalu penuh semangat dalam mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Terima kasih ya Romo. Ya, sama-sama ya, makasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Yuni. Ya, baik para pemirsa sekalian, mari kita mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita hening dan membuat tanda kemenangan Kristus dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal, Ya Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan bersyukur kepadamu atas keselamatan yang boleh kami terima dari kemurahan dan kebaikan-Mu kepada kami. Hadirlah dan tinggallah bersama kami di hari ini dalam permenungan bersama Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Semoga sabda-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini meresap di lubuk hati kami, membaharui ruang batin kami, dan semangat kami untuk mewartakan kabar gembira tanpa merasa lelah dan tanpa merasa takut. Semoga sabda-Mu mengubah hati kami untuk mewujudkan kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, pada Putra dan Roh Kudus. Antifon pembuka. Tuhanlah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi raja yang diurapinya. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan, berkatilah pusaka-Mu, gembalakan dan dukunglah mereka selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Yeremia, dan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama dan kedua pada hari ini. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan, semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah,
karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab baik kasih setiamu, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Kiprol. Dari yang kedua ya. Ini soalnya ke itu kelengkap. Oh ya. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. ya Tuhan. Dengan pertolonganmu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahnya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu.
Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun, seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saudara sekalian, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romayoni, bacaan pada hari Minggu yang baik ini penuh sukacita ya. Ya. Tentang kasih dan pengorbanan Tuhan dan tentang bagaimana Tuhan berkata berkali-kali, jangan takut, jangan takut. Ada hikmat dan sukacita apa Romo bagi kita? Ya. Baik, para pemirsa Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa. Semoga semuanya sehat, gembira, bahagia, dan tetap Katolik. Itu yang penting. Amin. Ya, baik. Ada 2 bagian. Bagian ini akan saya uraikan begini. Yang pertama ialah kita tahu bacaan pertama itu dari kitab Nabi Yeremia. Jadi Nabi Yeremia itu nabi besar dalam perjanjian lama. Dan dia seorang nabi yang menanggapi, melakukan misi. Misinya ialah menyampaikan pesan Allah kepada para pemimpin, kepada orang-orang yang terkemuka, tokoh-tokoh masyarakat kala itu. Dan pesannya ini memang ya, suara Allah memang suara yang mengecam kejahatan, mengecam perilaku para pemimpin yang korup, para pemimpin yang banyak melakukan pelanggaran moral, pemerasan, ataupun juga hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh para pemimpin. Tapi jangan lupa bahwa jangan dikira bahwa Nabi itu orang yang tanpa halangan, tanpa kesulitan. Dia malah mengalami pengalaman yang gak nyaman. Dimaki-maki, diancam, dikecam, ditakut-takuti, diintimidasi. Tapi Yeremia sendiri juga mengalami kegalauan, Mbak Lucy. Dia ya hampir-hampir frustrasi, wah aku ini gimana ya, aku menyampaikan suara Allah, ternyata mereka malah pada mau menolak, bahkan dia pun mengalami penyiksaan, dibuang di perigi. Nah ini, perigi itu seperti sumur. Kalau sumur kan orang menggali sumur pasti sana ada sumber air dari dalam. Kalau perigi itu buatan tanpa ada sumber airnya. Jadi buat studio objek apapun dimasukkan, ya air hujan, ya air comberan, ya itulah. Waktu itu dia dimasukkan ke sana, dapat dibayangkan seorang nabi besar, tetapi dia mengalami perlakuan dari orang-orang seperti itu.
Tetapi yang luar biasa bahwa Yeremia itu yakin bahwa pewartaannya itu adalah pewartaan yang memang benar-benar dirahmati Allah. Maka dia berani menanggung risiko yang tak kecil. Dimusuhi oleh orang-orang, juga pula bahkan pula dimusuhi oleh orang teman-teman dekatnya, sahabat-sahabatnya. Jadi memang melakukan fungsi kenabian itu memang banyak sekali rintangan, bahkan juga risiko-risikonya. Kita juga kerap kali demikian, mengalami hal-hal yang tak terduga. Kita mengira bahwa menjadi orang Katolik itu lalu enak, nyaman, damai, nggak ada halangan apa-apa, semuanya nyaman. Ternyata, banyak rintangannya dan banyak kesulitannya. Tidak hanya datang dari luar, tapi juga juga datang dari dalam. Mungkin keluarga sendiri memberati, mungkin teman dekat, sahabat yang tadinya menopang, menyemangati, ternyata malah justru ketika melakukan fungsi kenabian ini malah mengalami banyak kecaman, disindir-sindir, dibilang sok suci, dibilang sok saleh, Allah padahal sama saja. Nah inilah jadi hambatan di dalam pun juga terjadi demikian. Nah, dibekali semangat seperti Yeremia ini, dia berani yakin bahwa Tuhan Allah itu tetap memberkati dia, memberikan suatu semangat dan berkat. Lalu di bacaan kedua, ini bahwa diingatkan bahwa karena dosa satu orang, maka manusia seluruh dunia jatuh dalam dosa, yaitu manusia Adam. Atau manusia Hawa. Lainnya melalui relasi Allah dan manusia itu terputuskan oleh dosa-dosa itu. Namun di bacaan kedua itu justru menjadi berbeda karena apa? Allah itu peduli kepada umat manusia, mau menyelamatkan umat manusia, lalu Allah mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus. Nah, Mbak Lucy dan teman-teman sekalian, Yesus Kristus telah lalu menjadi flashback. Dia menjadi Adam baru. Lewat ketaatannya kepada Allah, bahkan sampai ia mengalami banyak derita, banyak penyesahan, tapi juga dikasih oleh banyak orang pula. Bakat ketaatannya Yesus Kristus, maka ia rela wafat di kayu salib. Bahkan karena ketaatannya itulah, maka Allah itu berkenan kepadanya. Dia lalu Yesus bangkit, menjadi Tuhan dan penyelamat kita. Nah, itulah Mbak Lucy dan para pemirsa sekalian dari bacaan pertama dan kedua itu. Ya, Romo, saya mau bertanya ya. Tadi dari bacaan pertama Romo menjabarkan begitu baiknya seorang nabi besar Yeremia, begitu super, penuh keberanian ya Romo untuk mengikuti Kristus apapun yang terjadi. Kita serem tadi mendengarkan Romo katakan di dalam perigi gitu. Tak terbayangkan. Tapi Yeremia tetap menjalankan itu dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan pasti akan menyelamatkan. Di dalam kehidupan seperti sekarang ya Romo, kadangkala kita juga seperti itu nih Romo, kita mau melayani Tuhan, tapi begitu banyak resiko juga yang akan kita tanggung. Misalnya, ya tadi Romo sudah katakan misalnya ada di dalam keluarga ada misalnya ada yang tidak sevisi atau di dalam lingkungan ada yang tidak kurang mendukung. Apa yang bisa kita lakukan ya Romo supaya kita bisa mempunyai iman seperti Nabi Yeremia, iman yang hidup ya Romo, yang percaya, yakin bahwa Tuhan tuh selalu menyertai kita. Apa yang harus kita lakukan Romo? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, bahwa kita tahu bahwa kita ini dari semula siapapun orangnya, itu memang Tuhan menciptakan kita semua itu sesuai dengan rencananya. Rencana Tuhan itu begitu indah, walau untuk ke sana
itu dicapai, digapai dengan pengalaman-pengalaman yang penuh dengan suka duka dan juga banyak tantangan, tetapi Tuhan selalu melengkapi kita dengan banyak-banyak berkat dan kemudahan-kemudahan. Yang terpenting ialah bahwa kita itu diberi Tuhan kemampuan, diberi Tuhan orang-orang yang baik hati. Jadi masih ada banyak orang baik hati, ya. Karena memang walaupun banyak orang yang memaki-maki kita, tapi jangan lupa masih banyak orang yang baik hati dan juga membantu kita, sehingga akhirnya kita yakin bahwa misi kita adalah misi untuk Tuhan dan membawa orang-orang yang kita jumpai, kita datangi itu bisa mengalami kehadiran akan Allah, gitu. Ya, jadi kita harus punya suatu keyakinan ya, Romo ya. Suatu keyakinan bahwa kita ini memang dipilih Tuhan. Kan seperti kitab Nabi Yeremia juga berkata, sejak engkau di dalam kandungan ibumu, aku sudah memilih engkau. Artinya Tuhan tahu, seperti yang tadi Romo katakan, apa plus minus yang ada di kita, apa talent yang kita punya, sehingga Ia akan mencukupi, melengkapi semua itu ya, Romo ya. Romo, ini menarik sekali, tapi kita kan jeda sesaat dahulu ya. Baik, ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Yuni. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kembali lagi bersama Romo Antonius Yuni Wimarta dan saya, Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Yuni, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil ya Romo, ada hikmat dan sukacita apa? Begini, pertama-tama ialah kita tahu bahwa kata jangan takut itu tersebar di seluruh kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan jumlahnya ada 360 kali disebutkan. Yang artinya bahwa kita semua diingatkan tiap hari jangan takut, ya. Kan setahun kan 365 hari, berarti setiap hari Tuhan katakan jangan takut. Nah, ini harus diingat terus sama kita. Jadi artinya itu jangan takut, jangan khawatir bahwa hidup kita ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi seberat apapun, jangan lupa ini, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan itu memelihara kita semua. Nah, lebih-lebih terhadap orang-orang ya, itu jangan sampai kita ini lihat orang udah takut ya. Enggak, jangan. Semua orang itu pasti punya hati yang baik. Amin. Amin. Ya. Pasti. Ya. Baik, lalu juga bahwa kita semua itu diajak untuk mempunyai ketulusan hati. Iya, tidak. Orang harus belajar jujur. Lah ini. Orang yang jujur itu orang yang jujur bahagia. Sebaliknya orang yang nggak jujur itu terus dibayang-bayangi oleh ketidakjujurannya itu. Maka dikatakan bahwa orang jangan pernah merasa takut untuk jujur. Dengan demikian maka kita semua selangkah lebih maju, perkembangan hidup kita ini menjadi lebih berarti daripada kita tidak jujur. Nah, itulah Mbak Lucy. Lalu berikutnya ialah bahwa kita ini diciptakan Tuhan sangat berharga. Karena sangat berharga, kita ini dibandingkan dengan burung pipit. Tapi kita semua jangan lebih berharga daripada burung pipit itu. Karena berharga, inilah yang perlu kita rawat, kita jaga, dan kita kembangkan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Nah, itu ya yang perlu saya garis bawahi. Nah, bagaimana menjadi murid-murid Kristus yang baik? Nah, ini. Selain tadi kita telah mendengarkan bersama bahwa janganlah takut, maka jangan takut berbuat baik. Jangan takut untuk memberi bantuan kepada orang yang memerlukannya. Jangan takut menjadi pembawa damai. Jadi intinya adalah bahwa kita semua ini diingatkan bahwa selagi kita masih hidup,
itu diajak untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik yang bagaimana? Yang bagaimana? Nah, ini yang saya sangat tersentuh dengan doa Santo Fransiskus Asisi. Gimana berbuat baik? Ya, pertama-tama kalau kita melihat ada orang membenci, nah, ayo kita menjadi pembawa cinta kasih. Kita pun mungkin pernah dibenci orang, tetaplah menyapa dia dengan penuh persaudaraan. Manakala ada penghinaan, nah ayo kita bisa mengampuni. Memang sakit ya dihina, tapi kita tetap bisa punya hati untuk mengampuni. Di mana ada perselisihan, nah ayo menjadi pembawa kerukunan. Di mana ada kecemasan, menjadi pembawa harapan. Di mana ada kesedihan, menjadi sumber kegembiraan. Nah inilah, jadi Mbak Lucy, ini yang mau saya katakan bahwa Yesus pun juga mengatakan dalam bacaan Injil Matius bab 25, itu juga mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan bagi orang yang paling hina ini, kau lakukan untuk aku. Nah, inilah panggilan kita teman-teman para pemirsa terkasih. Kita mesti punya ukuran. Bagaimana sih menjadi orang yang menjadi pelaku ajaran cinta kasih Yesus? Yesus mengatakan, ketika aku lapar, engkau beri aku makanan. Ketika aku haus, engkau beri aku minum. Ketika aku nggak punya baju, engkau beri aku kado baju. Semacam itu ya. Ketika di penjara, aku sakit, kamu mengunjungi ya, melawat, menghibur ya. Jadi itulah ternyata tidak sulit sebetulnya. Dan Yesus menyatakan, apapun yang kamu lakukan bagi orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Nah, inilah panggilan kita sebagai seorang murid Kristus, memang selalu mau berbuat kasih. Kasih berarti keluar dari diri sendiri, memberi perhatian kepada orang lain. Iya. Ya. Ini membuat saya juga jadi berpikir, Romo. Gimana? Mau nggak kita keluar dari zona nyaman? Untuk kita keluar, berbagi kasih, dan jangan pernah takut bahwa dengan memberi kita akan susah. Tetapi dengan memberi kita akan berkelimpahan. Ya. Seperti itu ya, Romo ya? Betul-betul. Jadi belajar pada itu, Santo Yusufnya. Iya. Itu, Santo Yusuf itu seorang yang tokoh yang sentral dalam Gereja Katolik. Seorang yang mempunyai hati kepada orang lain. Sebagai seorang tukang kayu, dia mempunyai keahlian di bidang perkayuan. Melayani pemesanan lemari, meja, kursi, tempat tidur. Dan dia hasil kerjanya bagus. Maka dia juga mendapatkan imbalan yang bagus pula, yang banyak. Maka itu hasilnya tidak untuk diri sendiri. Sebagian untuk keluarga, sebagian diberikan kepada orang lain. Dapat banyak dibagi banyak, dapat sedikit ya dibagi sedikit. Kalau dapat satu makanan saja, satu pisang goreng itu ya, dapat satu doang, ayo dibagi, satu untuk saya, satu untuk Anda. Nah ini, jadi berbagi itu tandanya orang Katolik. Betul. Gitu. Berbagi dan berbela rasa ya, Romo ya. Seperti yang sudah Keuskupan Agung Jakarta canangkan sejak lama. Orang Katolik adalah orang yang selalu mau berbagi. Iya, betul ya. Ya, tapi Romo ya, tadi Romo katakan ada satu ketulusan, artinya ada satu keikhlasan. Itu kan suatu rahmat dari Tuhan ya, Romo ya. Kita kan manusia ego ini kadang-kala mau memberi aja kita suka perhitungan. Kadang-kala kita mau memberi tumpangan aja kita suka melihat dulu kan. Aku kenal kamu enggak gitu. Atau kamu tuh seperti apa terhadap aku. Nah, hal-hal yang seperti ini Romo yang kita tidak mau. Jadi kita mau bersikap tulus, bersikap ikhlas dalam melakukan warta cinta kasih Tuhan, tanpa melihat siapa dia, tapi yang kita lihat adalah itu Tuhan yang kita tolong di dalam diri orang itu. Kita berarti harus memohon rahmat itu selalu ya, Romo ya. Ya, kita ini dianugerahi Tuhan kepekaan suara hati. Jadi kita ini hati kita itu mudah tergerak oleh belas kasihan.
Kalau toh kita ini misalkan ditipu, ya sudah, lebih baik ditipu daripada menipu. Nah, betul. Ya, jadi intinya bahwa kita ini sungguh-sungguh dengan tulus membantu ataupun menolong dan juga meringankan beban mereka. Kalau mereka punya modus atau motivasi tersembunyi, ya ini urusan dia. Yang penting kita sudah dengan setulus hati membantu, menolong semampu kita. Jadi kita membantu, menolong dengan tulus ikhlas. Kalau tuh kita misalnya nggak bisa membantu secara materi, kita bisa membantu dengan doa, mengarahkan ya, tanpa lalu menghina ini ya. Betul. Tanpa menghina, tanpa memandang rendah, tapi tetap menghormati dia. Kenapa? Dalam diri orang-orang seperti itu tersembunyi wajah Kristus. Yesus. Ya, Betul. Iya. itu ya. Kita harus benar-benar mohon rahmat itu selalu ya Romo ya. Betul, ya. Supaya kita juga selalu bisa melakukan segala kasih itu dengan hati yang tulus dan penuh sukacita tentunya. Romo, sebelum kita mengakhiri ini ya, mungkin dari Romo ada suatu contoh yang kita bisa lakukan. Seperti misalnya di dalam keluarga ini kita sering berbagi kepada anggota keluarga, mungkin nanti juga di lingkungan, berbagi sesama lingkungan, dan skala besar lainnya. Romo bisa memberikan satu contoh untuk kita bisa lakukan kasih ini dengan secara tulus dan ikhlas. Iya, baik ya, terima kasih. Sahabat Roni Katolik, kita ini kan hidup di masyarakat yang plural ya. Dan pula kita juga tinggal di wilayah dan lingkungan masing-masing. Kita juga punya teman-teman dan sahabat-sahabat, rekan-rekan kita yang bisa kita ajak untuk ya bekerja sama. Bekerja sama lalu mengorganisir ya, mengajak teman-teman, ayo kita menanggapi Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Nah ini. Maka lalu sebagaimana diteladankan oleh para kudus ya, Santo Santa, Santo Fransiskus Assisi, Santo Vincentius Apaulo ya, itu adalah orang-orang yang mempunyai kepekaan suara hati mau menolong. Dengan cara apa? Dengan cara berorganisasi yang baik. Mengajak teman-teman mereka yang punya beras, ayo kita rangkul. Yang mempunyai sayur-sayuran, ayo kita rangkul. Yang punya apa ya, sehingga kita bisa berorganisasi dengan baik untuk membantu meringankan saudara kita ini. Termasuk pula ada mungkin tetangga mereka, ada yang nggak bisa sekolah, atau nggak punya baju untuk sekolah, alat tulis ya, ayo kita bareng-bareng mengajak saudara kita yang mampu, ayo kita menjalankan ajakan Yesus, undangan Yesus, untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Nah disitulah maka bentuk dari kepedulian itu nampak di sana. Jadi kita tidak sendirian Mbak Lucy, tapi mengajak ayo bareng-bareng. Nah demikian maka ini malah membuat gereja itu nampak di sana. Bahwa banyak orang-orang yang punya hati dan kepedulian membantu dan meringankan beban saudara kita yang kurang beruntung. Nah disitulah letaknya iman kita sebagai orang Katolik ialah sebuah kesediaan untuk berbagi. Dan lalu ketika kita membantu mereka, mereka akan mengatakan terima kasih ya Mbak Lucy, terima kasih teman-teman Mas Gandung, Mas Jo yang membantu saya, terima kasih. Dan kita bahagia banget, bersyukur aku bisa berbagi. Nah ini disinilah letak iman kita mulai bertambah, berkembang. Ternyata dengan berbagi itu aku malah temanku tambah banyak, relasi makin banyak orang. Nah itulah letaknya bahwa kita ini orang Katolik mesti punya kegembiraan dalam berbagi, bukan untuk malah menyengsarakan orang. Itu Mbak Lucy ya. Jadi kita
saling melengkapi dahulu ya Romo Betul, ya, ya. untuk bisa selalu berbagi. Dan yang terpenting dari diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa membuka mata hati kita dengan kasih untuk melihat sesama, Ya. untuk selalu berbagi. Berbagi tidak harus berupa materi Ya, ya Romo ya, ya, betul, ya. tapi bisa berupa waktu, Ya. doa, dan Ya. ucapan-ucapan kita juga Ya. mewujudkan bahwa kita menguatkan, itu juga udah Ya, memberikan betul, suatu ya. kasih ya Romo ya. Ya. Ya Romo. Romo, selain itu ada yang mau ditambahkan kembali Ya. supaya kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita? Oke, baik, terima kasih. Para sahabat Rohani Katolik, dari ketiga bacaan tadi ada garis besar. Pertama ialah bahwa kita semua diajak menyadari bersama menjadi Katolik itu adalah menjadi orang-orang yang seperti dialami oleh para nabi, seperti yang dialami oleh Yeremia, oleh Paulus, bahkan Yesus sendiri. Jadi tidak selalu bebas dari kesulitan, tapi malah menghadapi banyak tantangan. Tapi tetap percaya Allah itu menggunakan kita semua untuk menjadi pengantara berkat. Maka orang perlu yakin Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan jangan takut berbuat baik. Jangan takut mengasihi Tuhan dalam diri sesama kita dengan melakukan hal-hal kebaikan yang berguna bagi banyak orang. Amin. Amin, gitu ya, Mbak Lucy. Iya, Romo, luar biasa sekali apa yang Romo wartakan, sungguh memberikan inspirasi dan keberanian kita semua lebih dikuatkan lagi dengan homili pada hari ini untuk bisa menjadi saksi Kristus, pengikut Kristus, dan laskar Kristus. Seperti itu ya Romo ya. Ya, makasih. Romo, terima kasih. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelica Luciana dan Romo Antonius Yuni Wimarta mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Yuni. Baik. Para sahabat Rohani Katolik, mari kita bersama-sama kembali mengarahkan hati kepada Tuhan dan berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami telah Kau segarkan dengan santapan sabda dan permenungan bersama di hari ini. Kami Kau sadarkan bahwa kami ini adalah murid-murid-Mu yang Kau panggil untuk menjadi rasul-rasul awam. Tidak jarang kami hanya berdiam diri dan mudah cemas. Semoga dengan permenungan ini kami semakin berani mewartakan sabda-Mu dalam kata-kata dan perbuatan-perbuatan kami. Berkatilah pula niat-niat dan komitmen baru kami untuk berani melaksanakan kehendak-Mu dan tanpa takut lagi mewartakan kerajaan-Mu dalam perkataan dan tindakan-tindakan kami. Ya Yesus Kristus, sertailah kami dan berkatilah kami semua, keluarga kami, dan mereka yang kami jumpai setiap hari. Jadikan kami berkat bagi mereka semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dengan permenungan bersama di hari ini, kita semua diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Romo Yuni, terima kasih buat kebersamaan pada hari ini. Terima kasih.